Dengan demikian, Islamisasi di Indonesia termasuk lebih bersifat kontinuitas atas apa yang sudah ada dan bukannya perubahan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan lokal. Dalam hal ini Azyumardi Azra, 1994, berpendapat bahwa yang menjadi penyebar Islam awal di Indonesia adalah para sufi pengembara sekaligus berprofesi sebagai pedagang, yang berperan utama dalam syiar ajaran Islam. Keberhasilan para sufi dalam syiar Islam lebih disebabkan dalam menyajikan Islam menggunakan kemasan yang atraktif, yaitu menekankan kesesuaian Islam dengan tradisi lama atau kontinuitas, ketimbang perubahan drastis dalam kepercayaan dan praktik keagamaan lokal, Hindu dan Buddha. Di samping itu, para sufi suka menawarkan pertolongan, misalnya menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita rakyat dan mengimbangi ilmu magis yang berkembang dalam masyarakat. Kisah-kisah dan pengajaran para sufi banyak terekam dalam naskah-naskah klasik, seperti kisah-kisah karamah dalam hikayat Syekh Abd Al-Qadir Al-Jailani yang diterjemahkan dari manakibnya dalam bahasa Jawa. Demikian pula dengan hikayat Syekh Muhammad Saman. Tidak kalah populer adalah kisah-kisah mistik berkenaan dengan keberadaan wali sangat, seperti ajaran mistik Sunan Bonang dalam bentuk suluk wujil, mijil, yang mengisahkan nasihat Sunan Bonang kepada seorang bajang bekas budak dari kerajaan Majapahit tentang pencarian akan ilmu kesempurnaan. Dalam abad-babat Jawa juga banyak diceritakan tentang ilmu kesaktian yang dimiliki para wali yang mengiringi perjalanan dakwah mereka. Dalam konteks sastra klasik, semisal dalam sastra babat, mengandung unsur mitologi yang dihubungkan dengan dewa-dewa, bidadari, tokoh-tokoh wayang, resi atau begawan dan diselingi legenda yang bertalian dengan unsur-unsur air, tanah, api, dan udara. Bahkan, tak jarang diperkuat lagi dengan simbolisme yang berwujud lambang-lambang sinar berkelarat di angkasa, atau berwujud benda-benda pusaka keramat, dan kata-kata kiasan. Tak luput pula dengan kemukjizatan, ramalan atau firasat, suara gaib, tabir mimpi, dan sebagainya. 5. Akan tetapi, sastra klasik Indonesia yang berkenaan dengan ajaran tasawuf dan hagiografi Sufi agak berbeda antara Jawa dan Melayu Sumatera. Sangidu 1998 menjelaskan bahwa beberapa ulama Aceh mempunyai pengaruh signifikan dalam perkembangan sastra mistik Jawa, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrai, Nuruddin Al-Raniri, dan Abdul Rauf Al-Sinkili. Hal ini diakui pula oleh Riklefs. Namun, pengaruh tradisi Islam lebih kecil dalam kesastraan Jawa dibandingkan kesastraan Melayu. Hal ini disebabkan kuatnya resistensi budaya lokal Jawa terhadap Islam, atau paling tidak dalam praksisnya Islam di Jawa tidak semurni Islam di Melayu. Maka kemudian dikatakan bahwa nilai-nilai budaya lokal Melayu Sumatera tidak merembes secara cukup signifikan dalam tradisi sastra sufistiknya. Berbeda dengan tradisi sastra sufistik di Jawa yang nilai budaya lokalnya merembes demikian kuat.